Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. Oke, jadi setelah kita rehat dulu bentar, terus kita coba playback kan tadi nih ceritanya. Nggak ada, di playback tuh nggak ada. Cuman kalau teman-teman ada yang mungkin peka atau yang bisa tahu dan mungkin selentingan denger juga tadi, kalau Danu tuh dengernya kayak suara anak-anak, ketawa anak-anak. Kalau gue dengernya suara wanita. Pokoknya di part setelah tadi tuh kita bacain ada wanita meninggal karena rambutnya terlilit Eskalator. Jadi di mikrofon kita berdua nggak ketangkap suaranya. Itu yang pertama kan. Nah tadi tuh yang kedua ada suara, tapi kemungkinan itu dari kipas. Betul. Yang kedua. Nah, yang pertama ini tapi sayang banget nggak ketangkep. Udah kita coba tuh make sure sampai gedein segala macam playback, nggak ada. Seperti itulah. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke. Kita lanjut ya. Yes. Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya punya sedikit cerita pengalaman pribadi sewaktu saya dulu pernah kerasukan jin. Untuk menghemat waktu, kira-kira begini ceritanya. Dulu sekiranya tuh di tahun 2011, saya pernah bekerja di salah satu water park daerah Kota Kembang, Depok. Oh. Cuman satu, bukan salah satu. Satu nih. Satu. Berhubung rumah saya di daerah Jakarta Timur, mau gak mau untuk menghemat tenaga dan waktu, akhirnya saya cari kos-kosan yang dekat dengan lokasi kerjaan saya. Saya dapat kos di sekitaran Kota Kembang GDC. Kosan saya itu berbentuk petakan, ruang tamu, ruang tengah, dan kamar mandi. Dari pintu depan tuh ngeplong sampai ke belakang. Gimana ya maksudnya? Dari pintu depan ngeplong ke Pintu belakang sampai ke belakang. belakang. Oh, kosannya tuh petak-petak gitu. petak-petak. Jadi ada ruang tamu dan ruang tengah dan kamar mandi, tapi ngeplong. Gue paham sih nih, kayak bentukan kontrakannya jadi udah tau lah. Ya. Posisi kosan saya ini pas di tengah-tengah, diapit kanan kiri dengan kosan lain. Awal cerita kejadian yang menimpa saya ini tepatnya di malam hari, di saat saya lagi gundah nih karena kesepian. Hati saya, dia bilang, merasa gak ada teman. Dan kebetulan juga momennya pada saat itu lagi ribut sama pacar. Akhirnya timbullah dalam hati berucap, mending cari teman gaib aja kali ya. Buset. Gak tahu kenapa langsung aja saya ambil lilin dari yang ada di dapur. Sedikit info, di kosan saya ini sering mati lampu. Jadi selalu sedia lilin buat jaga-jaga. Singkat cerita, langsung saya matikan semua lampu nih. Saya hidupkan lilin dan ambil posisi bersila sambil posisi tangan kayak orang bertapa, sambil pejemin mata. Dan di dalam hati coba manggil makhluk yang tak kasat mata yang ada di situ. Saya coba konsentrasi sambil bicara sendiri di dalam hati untuk interaksi. Saya bingung, padahal gak pernah selama hidup saya lakuin ini. Tapi kayak ada yang gerakin saya. Gak berapa lama, saya kayak berhasil komunikasi gitu. Saya tanya namanya siapa, meninggalnya kapan, dan cuma dijawab dengan bisikan tahun kapan dia meninggal. Di tengah-tengah interaksi, tiba-tiba telepon saya berbunyi. Ternyata bos saya telepon. Akhirnya saya angkat teleponnya lah, dan semua interaksinya buyar. Setelah beres terima telepon dari bos saya, langsung saya hidupkan lagi tuh lampu dan naik ke tempat tidur. Dan disinilah awal mula cerita mistisnya.
Keesokan harinya saya kerja seperti biasa. Ketika di sore hari menjelang maghrib, saat semua karyawan sedang bersiap mau pulang, saya duduk di kursi yang ada di lobi waterpark. Tiba-tiba saya berlari ke arah dalam waterpark dan menuju pagar samping pembatas waterpark dengan kali yang ada di sampingnya. Di situ saya mulai blank. Yang saya ingat ada sekitar 5 orang teman saya yang gotong badan saya dari dalam waterpark ke arah lobi depan. Kenapa sampai 5 orang yang angkat? Karena di situ teman-teman saya bilang badan saya berat banget, dan sambil ketawa-ketawa sendiri. Akhirnya dipanggil lah salah satu ustadz yang rumahnya di belakang area waterpark. Singkat cerita, saya berhasil disadarkan. Cuma kondisi masih linglung. Akhirnya saya diantar pulang ke kosan. Cerita gak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, saya kambuh lagi. Ketawa-tawa sendiri, ngomong ngelantur. Dan di sini posisi saya masih sadar apa yang saya lakukan. Tapi saya gak bisa ngontrol diri saya nih. Saya juga kerja seperti biasa. Walaupun di kerjaan lebih banyak melamunnya. Singkatnya, tubuh saya ini dikuasai. Jadi setiap teman-temannya apa, saya pasti ditanya dulu, ini Adi bukan? Oh, oke. Saya cuma ketawa sinis. Akhirnya teman yang kasihan melihat kondisi saya ini berusaha buat nyembuhin saya dengan bawa saya ke seorang paranormal di daerah Pamulang. Saya sadar pengen nolak, tapi saya gak bisa berbuat apa-apa. Tiba di rumah paranormal itu, saya dibawa ke ruangan prakteknya. Terciumlah bau-bau dupa dan kembang. Saya disuruh buka baju dan hanya memakai celana dalam. Saya disuruh mandi di kamar mandi yang ada di ruangan tersebut. Kamar mandinya gelap dan seperti khusus dibuat untuk ritual. Begitu saya disiram air ke atas kepala, saya langsung teriak kayak kesakitan. Dan singkat ceritanya, saya pun normal kembali nih. Tapi masih linglung. Disuarakan kepada teman yang antar saya untuk dipotongin ayam cemani dan dipotong di depan kosan. Darah yang keluar dari leher ayam dikubur tepat di tanah kosong depan kosan saya. Keadaan bukan malah makin membaik, tapi malah semakin parah. Saya jadi sering menyakiti diri sendiri. Tangan saya sundut-sundut pakai rokok, piring saya gigit, kacau lah pokoknya. Teman saya pun inisiatif memberitahu orang tua saya. Tapi di situ saya nangis, mohon jangan lah, pokoknya jangan, saya mohon gitu. Saya kasihan sama orang tua saya kalau sampai mereka tahu. Akhirnya diam-diam mereka nekat beritahu ke orang tua saya. Dan orang tua saya pun datang ke kosan saya. Saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya, dan saya pun akhirnya pulang ke rumah. Di rumah kondisi saya agak membaik nih, tapi masih agak linglung. Akhirnya saya pun izin untuk pulang ke kosan dengan alasan pekerjaan. Malam pertama di kosan, tengah malam tuh dada saya tiba-tiba sesak seperti ada yang menindih. Mau buka mata perasaan berat banget. Saya paksa buka mata sedikit melihat apa yang ada di atas saya, dan saya pun kaget. Ada sosok hitam besar yang menindih saya. Di situ saya baca-baca tuh sebisa saya. Alhamdulillah akhirnya semua kembali normal. Besoknya saya mulai masuk kerja dan kembali lagi terjadi. Saya ketawa-tawa sendiri sampai jadi perhatian teman-teman dan pengunjung waterpark. Dan baliklah kembali saya dibawa ke orang pintar di daerah Kelapa II, Depok. Beda lagi nih berarti. Beda orang. Di situ seperti biasa si orang pintar ini coba untuk ngusir jin yang ada di tubuh saya dan ditanya ini siapa. Di situ jin yang ada di tubuh saya menyebutkan nama Raden Sanjaya. Waduh, merinding lagi gue. Yang sampai sekarang gak pernah saya lupa namanya. Katanya dia di Jawara di sekitaran kosan saya sejak ratusan tahun lalu. Singkat cerita, ritual yang orang pintar selesai. Singkat cerita, ritual dari orang pintar itu selesai dan saya pun dibawa pulang ke kosan. Tapi keadaan saya juga belum membaik. Teman-teman saya juga udah mulai putus asa. Hari demi hari saya seperti orang gila lah. Alhamdulillah akhirnya ada salah satu teman saya yang tahu kondisi saya. Ini minta bantuan kepada salah satu ustadz di pengajiannya. Di situ saya baru tahu semua penyebabnya.
Ternyata kata beliau saya main jalangkung katanya. Permainan belum selesai saya sudah mengakhiri. Masih ingat ya ketika saya sedang interaksi tiba-tiba ada telepon dari bos saya. Disitulah kesalahan saya. Akhirnya beliau menyarankan untuk tawasulan di kosan saya. Tawasulan pun dilakukan di kosan dengan beberapa teman saya. Setelah selesai tawasulan, saya disuruh mandi dengan kembang yang sudah disiapkan. Alhamdulillah setelah itu baru saya mulai merasa agak baikan. Dan saya disuruh jangan pernah tinggalkan sholat. Dan saya mulai kembali normal. Tapi sayang pacar saya memutuskan hubungan karena belum yakin kalau saya sudah benar-benar sembuh. Ini sih oke nih. Dan setelah kejadian kerasukan yang hampir 2 bulan lamanya, saya jadi sensitif dengan hal gaib. Sampai sekarang gitu. Hikmah yang saya dapat adalah saya jadi rajin ibadah. Dan buat teman-teman di luar sana jangan sekali-sekali bermain-main dengan yang gaib. Kalau ada teman atau saudara yang kerasukan, jangan sekali-sekali minta bantuan ke paranormal. Waduh, karena mereka pasti meminta bantuan jin. Jin dilawan jin gak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah katanya. Ini sesuai dengan tulisan nih, gak dikurangin dan gak dilebihin. Mintalah pada kiai atau ustadz. Cukup sekian cerita dari saya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan, tapi begitulah adanya. Tapi kalau ada teman-teman yang waktu itu membantu saya ucapkan terima kasih sudah selalu ada dan membantu saya walaupun caranya salah. Terima kasih. Sebenarnya ini balik lagi nih, kalau teman-teman dengar episode ke-63 ya, atau nggak tahu saat video ini tayang. 63 udah tayang apa belum ya? 63 mah udah. Sorry 65. Itu ada cerita singkat tapi isinya pesan sebenarnya. Kalau dari cerita ini dia tadi bilang salahnya saya main jalangkung dan ditinggal sebelum permainan usai. Salahnya lu main-main dengan ritual, bos. Gitu. Salahnya bukan lu belum selesai lu cabut. Iya. Tapi lu mulai itu udah salah. Iya. Gitu. Kasian ya kalau udah begini ya. Karirnya kehambat. Asli. Kejiwaannya keganggu. Benar. Untungnya nggak ada gitu ya. Sama sekali. Ya gue gue punya sahabat-sahabat orang-orang baik yang ngerti, maksudnya yang paham lah kapasitasnya di dunia spiritual gitu ya. Yang selalu baik lah sama gue juga, selalu jagain, selalu nasehatin kalau ada apa-apa gitu. Sebatas sharing sebenarnya gitulah ya. Jadi ngebentuk diri gue ambil baiknya, buruknya apa. Tapi satu yang dipesenin, apapun lah agama lo, apapun apa lo, keyakinan lo gitu, lo jangan main-main pak sama ritual gitu. Apalagi ritual yang lo gak ngerti begitu. Itu sakral men. Ya sama mungkin gue agamanya apa, lo agamanya apa, gue mainin ritual lo gitu. Iyalah. Cuman buat pelampiasan, cuman buat main-main kayak gitu. Nyebrang bos, namanya bos. Ya iya begitu. Dan efeknya juga begitu pak. Bener kata sahabat-sahabat gue ini. Gila ini jadi sinting. Bukan maksudnya jadi yang lo mati atau kerasukan atau apa. Kagak. Gesrek udah gitu. Bahkan buat orang-orang yang emang punya bekal gitu ya, ngelakuin tirakat segala macam aja, kalau gak kuat-kuat bisa stres juga kan, bisa betul. Gila. Apalagi nih yang benar-benar awam gitu. Apalagi perkaranya cuman lagi iseng, senggang, butuh temen gitu. Kenapa gak buka Instagram aja sih, atau buka TikTok gitu kan? 2011 pak. Oke, 2011 tuh udah ada Facebook. Friendster belum ya? Facebook lah. Facebook udah ada dari 2009. Tapi namanya orang galau pak, gak bisa disalahin juga. Gak main jelangkung juga le. Oh iya. Nggak, gue nggak membenarkan itu lah. Iya sih, segalau-galaunya gue paling ngapain sih? Main apa? Tahun segitu ya? Kan udah ada Twitter juga nggak sih? Gua 2011. Modif. Itu zaman-zaman gue putus sama ke bengkel. Cawak gue bengkel. Ke bengkel, modif Jupiter Z. Bengkel teman-teman yang oke juga gitu. Iya dulu gue ngapain ya? Ya gitulah paling. Makanya main Twitter, spiritualis itu kan, maksudnya orang-orang ya apapun ya, maksudnya kita nggak nyebut salah satu ini, pakai spiritualis itu kan ya bener kata lo le. Bahkan ada yang mau
belajar atau lagi ngelakuin aja kagak kuat no. Itu ibaratnya Jebol, udah punya Pak. bekal nih. Iya Iya. kan? Ibaratnya udah punya bekal. Ngelakuinnya nggak kuat jebol Pak. Mungkin punten ya, mungkin ini koreksi kalau salah gitu. Taruhannya nyawanya dia Pak. Entah dia lagi apa. Lo inget gak yang pas si Mas M cerita yang dulu dia ke atas kagak kuat mah jomplang-jomplang liau lo. Apalagi gitu yang lagi galau bos. Perkara lagi berantem sama pacar main jelangkung kan, nyari perkara si abang mah Sebenarnya juga bukan main jelangkung sih kalau gue pikir. Dia sok-sok kayak meditasi yang ngobrol yang lu nggak tahu men gitu. Siapa yang bakal datang dan lu ngebuka nanganinnya kan gimana. Iya, nanganinnya gimana. Masuk jebol lah seadanya itu, nggak pakai nggak bisa. Ibaratnya lo pertahanan diri lo nih tembok nih, ibaratnya tembok. Iya. Ada pintunya gitu ya. Lu megang kunci segala macem. Nah lu buka tuh pintu, lu bukain kunci. Ayo masuk yuk gitu yang mau ngobrol gitu. Ya udah lu yang buka itu mah, bukan dia yang nembus. Jangan jangan deh. Oke ya. Jadi buat main deh, oke. Jangan dibuat main deh teman-teman. Ritual-ritual kayak gitu. Betul. Mantap. Bye bye.